Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan Sistem Basis Data. Oke, jadi kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Kita sudah masuk ke section ke-8 sekarang. Ya, jadi di section 8 ini hanya ada 2 PDF yang kita akan bahas. Dan ini semua masuk ke dalam satu pembahasan besar, yaitu group function. Ya, kan kemarin kita sudah belajar yang single row function. Nah, sekarang kita akan belajar yang satunya, yaitu yang multiple row function, atau bisa juga dibilang group function ini. Oke, kemudian nanti yang kedua nanti akan kita bahas untuk secara khusus. Nanti ada yang namanya count, distinct, dan NVL. Terutama ini ketika kita terapkan di group function. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu group function. Oke, untuk group function ini sebenarnya nggak akan aku bahas terlalu detail ya, karena sebenarnya kalian pasti sudah ngerti lah ya. Jadi nanti ada beberapa group function, nanti kita akan pelajari. Yang pertama itu sum, kemudian average, kemudian count, ada namanya min, max, kemudian ada namanya standard, deviansi, dan variance ya. Aku rasa kalian seharusnya sudah ngerti semua ini ya. Sum itu berarti kan untuk menjumlahkan semua data, average itu mencari rata-rata, count itu menghitung jumlah datanya, min, max mencari nilai tertinggi dan terbesar. Nah, mungkin yang agak susah, tapi kalau kalian belajar statistika atau sudah ngerti, kan kemarin kalian juga sudah ambil mata kelas statistika, harusnya ngerti apa itu standar deviansi dan variansi ini. Oke, aku akan coba jelaskan. Jadi group function ini tadi kan sudah bilang. Nah, group function itu intinya seperti ini. Jadi dia nanti akan menerima beberapa baris input ya. Kemudian nanti inputnya ini akan diolah dan akan menghasilkan satu baris output. Input banyak, outputnya satu. Oke, jadi beda dengan yang single row kemarin kan input 1, output 1. Tapi kalau yang ini group function ini, itu inputnya selalu lebih dari 1 atau banyak, kemudian nanti hasilnya hanya ada 1 ya. Oke, ini cara nulisnya seperti ini kira-kira. Kembali lagi, dia bisa dimasukkan ke dalam klausa select, kemudian misalkan di sini pakainya max, atau bisa kita pakai min ya, max, min, count, average, dan sebagainya. Kemudian di dalamnya ini adalah ekspresinya, boleh ekspresi atau boleh juga nama kolom. Di contoh ini pakainya nama kolom. Jadi nanti karena kan kolomnya ini kan banyak, oke, datanya banyak, barisnya, kemudian nanti semuanya akan dihitung. Ini karena max berarti yang tertinggi itu berapa. Dan di sini yang tertinggi adalah 24.000, sehingga nanti ketika kita panggil fungsi max salary ini akan muncul nilainya 24.000. Oke, aku akan coba tunjukkan aja caranya. Ya, selalu biasanya nulisnya seperti ini. Nama fungsinya apa, kemudian kurung buka, kurung tutup ya, fungsi ya, semua fungsi kan seperti ini. Kemudian tinggal masukkan aja misalkan salary tadi from employees. Oke, kemudian nanti kalau mau ganti min ya berarti ini tinggal diganti yang min. Kemudian kalau mau diganti count, kemudian average ya, tinggal ganti-ganti aja. Oke, mungkin itu aku nggak akan jelaskan lagi. Nah, variance dan standard deviansi ini adalah persebaran datanya ya. Aku juga nggak akan bahas secara detail bagaimana cara mendapatkan datanya. Jadi sebenarnya di sini sudah dijelaskan, atau kalau kalian lupa, kalian bisa saja buka lagi materi kuliah untuk statistika dan probabilitas itu, kemudian kalian cari tahu bagaimana mencari nilai variance dan standar deviasinya. Oke,
Kemudian group function ini seharusnya diletakkan itu di select clause ya. Ini. Jadi biasanya nanti dia akan diletakkan di dalam select clause. Biasanya. Oke, kemudian sini ada penjelasannya lagi kalau menerima input banyak ya, jelas saja gitu. Nah, sebenarnya nanti ada klausa baru namanya itu group by sebenarnya. Ya, tapi itu nanti aja ya. Nanti aku jelasin group by itu seperti apa. Gitu. Sementara kita belajar dulu apa itu group functionnya ini. Oke. Nah, terus kemudian jangan sampai kalian letakkan group functionnya ini di dalam klausa where. Oke, jadi contohnya seperti ini. Where salary sama dengan min salary. Nah, ini dilarang karena akan menghasilkan error. Jadi jangan sampai kalian meletakkan group function ini di dalam klausa where karena akan menimbulkan error. Ya, biasanya dia diletakkan di dalam klausa select. Oke, kemudian ini adalah contohnya. Ini penggunaan min, ini penggunaan max, ini penggunaan sum. Ya, sum itu berarti menjumlahkan ya. Kemudian ini ada average. Jadi sebenarnya sama semua ya. Dari min, max, sum, average itu semuanya menghasilkan atau cara menulisnya itu sama ya, seperti itu. Kemudian ini gabungannya, ini ada round yang single row, kemudian di sini ada average. Jadi digabungkan antara group function dengan single row juga sebenarnya bisa ya. Tinggal kalian perhatikan aja jangan sampai terbalik gitu ya. Karena ingat bahwa group function ini harus menerima input itu banyak gitu ya, lebih dari satu baris. Kalau round ini kan hanya satu baris saja gitu. Oke, kemudian variance sama juga ya, variance dan standard deviation itu sama cara menulisnya juga. Tinggal kalian tulis saja variance, kemudian di dalamnya adalah nama kolomnya. Dan standard deviation juga sama, standar deviasi, dan di dalamnya adalah nama kolomnya. Gitu. Nah, kemudian group function ini sifatnya lagi adalah dia selalu akan melakukan ignore atau mengabaikan nilai yang nol. Oke. Jadi yang pertama tadi sifatnya group function itu biasanya atau bisa diletakkan di klausa select. Yang kedua tadi jangan diletakkan di klausa where. Oke. Yang ketiga itu adalah dia akan mengabaikan nilai 0. Jadi kalau kita misalkan ambil contoh mau merata-rata commission PCT. Oke, seperti yang kita tahu dalam commission PCT ini ada beberapa baris atau data ini. Commission PCT-nya itu 0. Ya, jadi kalau 0 ini tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan average-nya. Jadi dia akan mengabaikan aja. Jadi yang dianggap yang ada nilainya saja gitu ya, itu secara otomatis. Jadi 0 itu akan secara otomatis di-ignore. Jadi kita nggak perlu pakai NVL dan sebagainya, itu nggak perlu, tapi kita langsung aja panggil, nanti akan di-ignore secara otomatis. Oke, kemudian menggunakan beberapa group function dalam satu SQL statement itu juga bisa atau dapat dilakukan. Contohnya ini kita bisa panggil max salary, kita bisa panggil min salary, dan kita bisa panggil min employee ID. Ya, jadi ini bisa saja dilakukan. Ya, dipanggil beberapa group function dalam satu kali SQL statement. Itu tidak ada masalah. Ya. Oke, nah ini yang perlu diingat-ingat lagi rules-nya atau aturannya dalam menggunakan group function. Yang pertama dia akan ignore null, ya tadi itu. Kemudian jangan sampai kalian gunakan dalam where
clause. Oke, oh ini tadi aku lupa ya. Jadi min, max, count ini bisa dipakai di semua tipe data. Oke, min, max, count ini bisa dipakai di semua tipe data kolom. Kemudian sisanya yaitu sum, kemudian average, standard deviance, dan variance ini hanya bisa dipakai, ya ini only ya, dalam numerik. Oke, jadi min, max, count semua tipe data, sum, average, standar deviasi, variance itu hanya bisa dipakai di numerik. Oke, ya itu untuk subsection yang pertama, yaitu tentang group function. Kita sudah belajar beberapa group function tadi, dan kita juga sudah ketahui rules-nya atau aturan-aturan ketika kita menggunakan group function. Oke, sekarang kita akan masuk ke subsection yang kedua. Oke, untuk subsection kedua ini kita akan lanjutkan lagi. Jadi ini adalah modifikasi group function sebenarnya ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dimodifikasi dan yang bisa kita gabungkan dengan group function yang kita sudah pelajari. Jadi count ini kan termasuk dalam group function. Nanti kita akan belajar ada sedikit tambahan ya untuk di bagian count. Kemudian distinct ini kan kita sebenarnya sebelumnya kayaknya di video-video sebelumnya aku sudah jelaskan bahwa distinct ini untuk menghapus row atau data atau baris yang duplicate ya, atau sama nilainya kemudian itu dibuang atau tidak dimunculkan, sehingga ini nanti bisa berpengaruh juga terhadap group function kita. Kemudian NVL. Nah, di section sebelumnya aku sudah jelaskan bahwa NVL ini akan merubah nilai nol menjadi suatu nilai gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu sendiri bahwa group function ini secara default dia akan mengignore atau mengabaikan nilai nol. Nah, dengan memanfaatkan NVL ini kita bisa merubah nilai nolnya itu terlebih dahulu ya, supaya bisa masuk ke dalam group function kita. Nanti seperti itu sih kira-kira implementasinya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi count ini tadi juga sudah aku jelasin bahwa cara menuliskan count, kemudian di dalamnya adalah expression. Expressionnya bisa kolom ataupun yang lainnya. Nah, nanti dia akan menghitung jumlah baris. Oke, jadi kalau misalkan kita bukan jumlah baris sih, tepatnya jumlah datanya ya, jumlah datanya yang ya, ini aku ingatin lagi, yang nilainya itu non nol atau yang ada nilainya. Karena secara default, lagi-lagi aku bilang group function itu mengabaikan data yang nilainya nol. Jadi kalau kita pakai count biasa, dia akan menghitung jumlah datanya tapi yang non nol. Itu yang biasa. Nah, ketika kita misalkan panggil commission PCT ya, select count commission PCT from employee, dia akan mengembalikan nilai itu tidak 20. Jadi kalau misalnya kita panggil select biasa ya, select commission PCT from employees, dia akan mengembalikan 20 baris. Berarti datanya di dalam tabel employee commission PCT itu ada data sebanyak 20 baris atau 20 instance di sana. Ketika kita panggil count, otomatis yang muncul hanya 4 karena banyak dari datanya itu memiliki nilai 0. Nah, sebenarnya kita kalau mau mencari barisnya saja ya, kita bisa pakai count kemudian bintang. Ya, ini modifikasinya. Jadi kalau kita panggil count kemudian dalam kurung bintang, dia akan mengembalikan number of rows,
jumlah barisnya. Oke, jadi kalau count biasa dia akan hitung, tapi kalau 0 diabaikan atau di skip. Tapi kalau count bintang ini akan mengembalikan jumlah barisnya. Jadi mau 0 mau nggak masalah. Jadi dia tetap akan menghitung jumlah barisnya itu, ya. Oke, aku kasih contoh aja deh. Misalkan kita pakai tadi ya count commission PCT. Salah, S-nya kurang 1. Oke, jadi commission PCT ini 9 ya, ada 9. Di dalam tabel employee-nya itu hanya ada 9 yang tidak 0. Tapi ketika ini aku ganti bintang, oke, dia secara otomatis akan menghitung jumlah baris semuanya. Nah, di tabel employees database-nya ini, tabelnya itu ada 40 baris. Sehingga datanya yang muncul tuh kalau dilakukan count bintang itu hanya akan ada 40 data atau 40 baris sebenarnya. Oke, jadi ini adalah salah satu modifikasinya. Jadi tinggal pakai count bintang. Ketika kita pakai count bintang, mau 0 mau enggak, dia tetap akan menghitung jumlah barisnya atau tetap dihitung datanya. Gitu. Ya. Sama kayak select bintang itu berarti kan akan menampilkan semua kolom. Kalau count bintang itu akan menampilkan jumlah dari semua barisnya. Gitu. Oke, kemudian count ini tadi dipakai digabungkan dengan where ya. Nggak perlu aku jelaskan lah. Intinya dia nanti akan menghitung datanya ini yang hire date-nya di bawah 1 Januari 1996. Oke, itu untuk yang count ya. Jadi ada count yang baru yaitu count bintang. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian distinct ya. Distinct ini oke, aku akan coba kasih lihat aja. Misalkan kita eksekusi select job ID from employee gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat job ID from employee ada beberapa data yang duplikat ya. Maksudnya duplikat itu sama. Jadi misalkan ini AC account dengan AC account di bawah ini. Ya. Nah, kalau ini kita tidak mau melihat yang duplikat seperti ini, itu kita bisa pakai namanya distinct ya. Distinct. Atau aku tulis di sini distinct. Oke, ini kan kemarin kita juga sudah tahu ya, distinct. Sehingga sekarang tidak ada lagi baris yang terduplikasi. Oke, jadi sekarang AC account akan muncul sekali, AC manager juga muncul sekali, dan seterusnya. Ya, itu adalah distinct. Nah, kemudian distinct juga sebenarnya bisa dipakai di 2 kolom ya. Jadi kalau misalkan kita tulis 2 kolom seperti ini, kita tidak akan melihat kombinasi yang sama. Jadi misalkan IT Proc dengan 60 di sini, di bawah ini kita tidak akan menemukan lagi IT Proc departemen ID-nya di sini juga 60. Ya, jadi gabungan dari 2. Itu distinct ya, distinct biasa. Nah, sekarang kalau kita mau manfaatkan distinct ini di dalam group function kita, ini juga sebenarnya bisa berpengaruh. Oke, nggak akan aku kasih contoh, tapi aku akan jelaskan aja. Seandainya kita melakukan sum salary ya dari data ini, contohnya ya, datanya itu 24.000, 17.000, 17.000. Oke,
Nah, kalau sum kan berarti dijumlah 24.000 tambah 17.000 tambah 17.000 hasilnya adalah 58.000. Oke, ini masih gampang. Jadi kalau sum kan memang seperti itu. Nah, sekarang salary-nya ini kena distinct. Oke. Nah, karena kena distinct, karena di sini ada 17.000 dan 17.000, ya. Ini yang kembar kan akan dihapus, dihilangkan, sehingga ketika melakukan sum di dalamnya ada distinct, nilainya itu tidak sama karena 17.000 ini sudah dibuang, ya, atau tidak dianggap atau hilang. Jadi 24.000 ditambah 17.000 saja sekali ya, karena ada distinct tadi, maka hasilnya bukan 58.000 lagi tapi sudah menjadi 41.000. Oke, jadi ini adalah salah satu pengaruh distinct terhadap group functionnya. Ya, semoga kalian bisa ngerti konsepnya seperti apa. Jadi distinct kan meremove ya, atau menghilangkan baris atau data-data yang duplikat atau kembar. Nah, ini 17.000-nya kebetulan kembar nih kan, salah satu akan dibuang gitu. Oke, kemudian ini contoh yang lainnya, jadi count, kemudian dalam ini job ID-nya distinct, kasih distinct berarti nanti job ID-nya ini tidak ada yang kembar, kemudian baru dimasukkan dalam count. Oke, ini contohnya ya, ini distinct job ID, yang di sini distinct salary. Oke, nah itu untuk distinct, jadi ya bisa kalian manfaatkan untuk modifikasi group function yang ada gitu ya, supaya nanti mungkin kalian bisa menemukan informasi tambahan atau informasi lainnya yang justru lebih bermakna ketika kalian menggunakan distinct-nya ini gitu. Oke, yang terakhir adalah NVL. Jadi kemarin kita juga sudah bahas di function ya, di function itu NVL ini kan akan merubah nilai 0 menjadi sebuah nilai. Contoh, kalau misalkan kita mau melakukan average atau menghitung nilai rata-rata dari commission PCT ya, di subsection 1 tadi dia akan menghiraukan nilai 0 sehingga hasilnya itu adalah 0,2125. Oke. Nah, sekarang sebelum dilakukan average ada fungsi NVL. Ya. Yang berarti nanti semua nilai atau semua data yang 0 itu nih akan dirubah menjadi 0. Oke, NVL kan seperti itu. Nah, sehingga nanti average-nya ini akan berubah nilainya karena ada data-data yang berubah gitu ya menjadi nilai 0, sehingga proses average-nya hasilnya adalah ini ya, jauh lebih kecil ya, 0,0425 ya, karena datanya bertambah yang dihitung gitu ya. Itu NVL. Jadi ya ini bisa dipakai juga untuk salah satunya untuk menghitung average seperti ini. Jadi kalau misalkan 0, oke, karena 0 kita masukkan kita rubah aja nilainya menjadi 0 dulu, baru kita hitung average-nya ya. Itu salah satu contoh penggunaannya sih. Jadi masih banyak penggunaan yang lainnya, nanti kalian bisa manfaatkan itu gitu ya. Jadi intinya adalah kita bisa mengkombinasikan antara single row function dengan group function ini ya. Oracle juga tidak membatasi apa-apa, kalian boleh berkreasi atau menggunakannya seperti apa, itu bebas. Yang jelas kita sebagai database engineer ini memastikan bahwa informasi yang muncul dari SQL statement kita itu memang benar-benar bermakna ya, dan juga tidak melanggar aturan-aturan di penggunaan group function tadi ya. Tidak boleh di where misalkan, kemudian ya di subsection tadi, di subsection yang pertama kan sudah aku jelaskan semua gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu materi untuk subsection kedua ini, subsection 82 ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai bertemu lagi di
video-video selanjutnya. Sampai jumpa. For the stars, 'cause we're